Wanita bayaran itu baru saja menyelesaikan tugasnya. Dia menyadari bahwa dia mungkin tidur dengan orang yang salah. Dia segera menyalakan ponselnya untuk mencari sesuatu. Ternyata pria yang memesan wanita itu masih ada di bawah. Membayangkan apa yang baru dia lakukan, dia terkejut. Itu membuat bulu kuduk wanita merinding. Dia tidak tahu siapa pria di depannya. Tapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia segera bangkit dan pergi dengan berpura-pura ingin mandi. "Aku akan masuk untuk mandi. Tolong tutup pintunya ketika kamu pergi nanti." Pria itu tidak menjawab. Pria menatap lurus ke arah wanita yang berjalan menuju kamar mandi. Wanita itu berharap pertemuan ini cepat berakhir. Dia menyalakan keran. Ponsel di sampingnya berdering. "Ah, maaf. Aku baru saja tiba di lantai 18. Di mana kamu? Kirim aku lokasi kamu." Ternyata pria itu baru saja sampai di bar. Wanita itu menjadi panik. Dia segera mengenakan pakaiannya, buka pintu kamar mandi secara perlahan. Namun pria itu menatap langsung ke arahnya. "Maaf, aku harus segera pergi." "Ada urusan apa sehingga kamu harus segera pergi?" "Aku ingin memberitahu kamu sesuatu." Wanita itu sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Tapi bagaimana kakinya yang pendek bisa berlari lebih cepat dari pria? Pria itu langsung menekan pintu. "Tolong jangan halangi aku." "Siapa kamu?" "Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Melihat jawaban tidak masuk akal pria itu, wanita itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Akibatnya, pria itu langsung memeluk wanita itu. Dorong saja dia ke ranjang. Wanita itu sangat ketakutan saat ini. Pria itu berkata kalau dia adalah suaminya. "Kamu adalah selir Dr. Ju, orang suci harta karun emas. Lulus dari Universitas Seni Liberal Beijing 11 tahun lalu." Wanita itu terkejut. Wanita itu sedikit bingung ketika mendengar ini. Tapi pikirkan baik-baik, berita seperti itu dapat ditemukan secara online. Dia sekali lagi sangat yakin bahwa pria itu gila. Jadi dia berteriak minta tolong lagi. Namun pria itu tidak menyerah. Lalu dia mengikat wanita itu ke kursi. Lalu perlahan jelaskan bahwa dia adalah suaminya. "Ayahmu adalah Sun Tianyu. Nama ibumu adalah Wang Lijuan. Anda telah menjalani operasi mata. Kamu tidak suka makan makanan laut. Pertama kamu bekerja tidak mendapatkan uang banyak. Kamu tidak membeli tas atau pakaian. Tapi kamu membeli kasur. Bukan? Apakah kamu pikir aku bodoh? Semua informasi ini dapat ditemukan online. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu yang tidak dapat ditemukan online?" Kata sandi kartu bank Anda adalah 3435. Saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Wanita itu berteriak minta tolong. Ternyata itu adalah pemilik kamar di bawah. Karena bak mandinya sudah terisi air dan mengalir ke rumah Lao Wang di lantai bawah. Pria itu dengan cepat menutup keran. Dia datang ke pintu dan mengajar Lao Wang dari bawah. Setelah itu dia kembali ke kamar. "Saya berencana untuk mengobrol baik dengan wanita itu lagi. Oh, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda." "Tidak. Aku harus segera pergi." Pria itu tidak punya pilihan selain mengikat kembali kaki wanita itu dengan erat. Dan beritahu wanita itu, "Saya hanya ingin berbicara baik dengannya." Dia bisa melepas kaus kaki dari mulut wanita. "Tapi jangan berteriak lagi." Wanita itu segera setuju setelah mendengar ini. Saat pria itu melepas kaus kakinya, dia sebenarnya tidak berteriak. Dan juga bertanya pada pria itu, "Bagaimana Anda mengetahui kata sandi kartu bank saya? Kamu beritahu aku waktu itu. Saat itu kamu sebelum operasi. Ini baru hari pertama kita bertemu. Bisakah aku membantu menjelaskan bahwa kita sudah menikah? Tapi di duniaku, kamu berada di dunia manakah?" "Duniaku tahun 2021. Wanita itu terus bertanya. Namun jawaban pria itu menjadi semakin aneh. "Apakah Anda memahami perjalanan waktu?" "Saya tidak keberatan mengatakannya sendiri. Apa yang harus aku katakan padamu? Anda tidak percaya tapi itulah kenyataannya. Lalu aku kembali. Aku akan mencarimu ketika aku kembali. Lalu menyelamatkanmu." Dia dengan sedih memberitahu wanita itu bahwa dia akan meninggal pada tahun 2021. Dan alasan mengapa dia datang mencarinya kali ini, hanya untuk mencegah mereka berdua bersama. "Untuk mencegahmu bertemu denganku. Jangan jatuh cinta padaku. Jangan menikah. Dengan cara ini kamu tidak akan mati." Saya mengerti pada awalnya. Saya pikir kisah kami adalah kisah cinta. Baru di tengah-tengah saya menyadari itu adalah sebuah kenyataan. Ternyata nama belakangnya adalah nama penjelajah waktu. Anda pikir semua penontonnya bodoh? Maka tidak peduli apa yang pria itu bicarakan. Wanita tidak lagi mempercayainya.
Jadi keduanya bertengkar lagi. Katakan saja padaku bagaimana kamu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Saya mendengar ini. Pria itu tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Dia baru mengetahuinya setelah istrinya meninggal. Dia menggunakan alkohol setiap hari untuk membuat dirinya mati rasa. Tidak pernah tidur semalaman. Tapi hari itu setelah dia sadar, tiba-tiba ditemukan. Apa yang ada di meja sebenarnya adalah telepon istriku. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menggunakan ini? Saya menggunakan dari lama. Saya menghidupkan telepon saya. Saya menemukan waktu di atas adalah 9 November 2016. Kali ini, itu adalah hari sebelum mereka bertemu. Dan apa yang ingin dia lakukan? Hanya untuk menghentikan wanita melakukan siaran langsung besok malam. Dengan cara ini dia tidak akan bertemu wanita. Wanita tidak akan mati. Sangat sederhana. Sesederhana itu. Baiklah, aku berjanji padamu. Saya tidak akan pernah menyiarkan langsung. Dan beritahu pria itu, Anda dapat bola bali dari manapun Anda berada sekarang. Tidak, lihat dirimu. Saya tidak bisa membiarkan Anda memulai siaran langsung. Aku ingin tinggal bersamamu sampai besok malam. Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung melompat. Saya baru saja akan berdebat dengan seorang pria. Bayi ada di bawah di rumahmu. Masuklah ke kamarmu. Ternyata wanita tersebut tidak mematikan berbagi lokasi tadi. Kakak laki-laki teratas dalam daftar telah menemukan seorang wanita dengan mengikuti posisinya. Keluarganya terlalu cemas. Bukan? Anda benar-benar terhubung. Bukankah itu yang baru saja aku lakukan? Hei! Pria itu dengan cepat menutup mulut wanita itu lagi. Kemudian dia datang ke balik pintu dan bertanya siapa orang itu. Lihat, itu suara seorang pria yang datang dari dalam ruangan. Kakak laki-laki dalam daftar itu langsung memarahiku. Tidak ada siaran langsung saya yang bagus. Segera, pria di atas membuka pintu. Anda menghabiskan banyak uang untuk platform streaming langsung. Bukankah gadis ini juga tulus? Ingin mengobrol dengan Anda. Beberapa bahkan bernyanyi dan menari untuk Anda. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk tidur denganmu. Ada kata yang disebut persetujuan konsensual. Paham? Menonton seorang pria berbicara sendiri. Wanita itu agak tersentuh. Jadi saya merasa tenang. Bersiaplah untuk menunggu sampai besok malam bersama pria itu. Dia pun dengan patuh memakan mie instan yang diberikan pria itu kepadanya. Dan saat itu, sahabatku tiba-tiba mengirim pesan teks. Pria itu melihat bahwa itu adalah Amy. Lalu tanyakan padanya apakah dia masih tinggal di sebelah Anda. Bahkan Amy pun tahu. Dia berumur setengah tahun ketika kami menikah. Dia tidak terlalu memikirkan kita pada awalnya. Ya, dia juga tidak percaya kamu akan menikah. Aku tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Alhasil, dia paling banyak menangis di hari pernikahan kami. Dan saat itu ketukan di pintu berbunyi lagi. Ternyata sahabatku khawatir terjadi sesuatu pada wanita itu. Datang ke sini khusus untuk melihatnya. Saya tidak mendengar ada gerakan di dalam. Sahabat yang khawatir menelepon saya lagi. Alhasil, saya mendengar nada dering tersebut datang dari dalam kamar. Sahabatku tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Saya segera menelepon pemiliknya. Pemilik rumah membuka pintu dengan kunci cadangan. Ya Tuhan. Menurut Anda apa yang saya katakan jika Anda tidak membuka pintu? Anda harus membiarkan saya membuka pintu. Melihat pria yang terbungkus handuk mandi. Pacarnya segera meminta maaf. Dan tepat ketika dia hendak pergi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Di sini. Saat ini, pria tersebut tiba-tiba mengompol dan buang air kecil. Basah. Melihat hal ini, wanita itu segera melepaskan diri dan menceritakan apa yang terjadi. Apa yang bisa terjadi padaku? Aku baik-baik saja. Kalian bisa bermain denganku. Saya pergi dan sahabat saya berhasil dipukuli dan pergi. Wanita bertanya pada pria berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pria itu bilang masih ada 19 jam. Tangan dan kaki wanita itu dilepaskan. Suasana langsung menjadi ambigu. Mereka minum anggur merah. Seseorang mengobrol di masa lalu. Seseorang bertanya tentang masa depan. Lalu apakah aku memaksamu melakukannya di pesta pernikahan? Film favoritmu adalah, saya sudah berlatih ini sejak lama. Kemudian, wanita itu merelakan musik film yang disukainya. Keduanya berada di ruang redup ini. Menari tarian yang hanya mereka yang bisa mengerti. Musik berakhir. Seorang wanita sepenuhnya mempercayai seorang pria. Apakah orang yang dia cari di masa depan? Saat ini, pria itu tiba-tiba berpikir.
Sebuah pertanyaan yang sudah lama terpendam di hatinya. Saat itulah seorang wanita menikah. Mintalah seorang pria untuk menjanjikan sesuatu padanya. Artinya, tidak peduli seberapa pagi seseorang bangun, Anda harus membangunkan diri sendiri. Pria saat ini tidak mengerti mengapa seorang wanita membiarkan dia melakukan ini. Jadi, apakah kamu melakukannya? Jika kamu melakukannya, aku akan membangunkanmu setiap hari. Terkadang Anda tidur sangat larut. Ketika bangun di pagi hari, aku menyeretmu dan menendangmu hingga bangun. Aku sudah menanyakanmu berkali-kali, kamu bahkan tidak memberitahuku alasannya. Barulah wanita itu menangis dan memberitahu pria itu. Dia punya pacar ketika dia masih kuliah. Mereka sudah bersama selama 10 tahun. Tapi suatu hari ketika dia bangun, namun ternyata pria ini hilang. Jadi dia sangat ketakutan. Nanti suamiku juga akan pergi tanpa pamit. Karena itulah dia meminta pria itu menyetujui permintaannya. Pria yang mendengar ini memeluknya erat-erat. Saya tidak punya ide. Berapa lama saya bisa bertahan di dunia ini? Aku mencintaimu dan aku ingin memberimu kebahagiaan. Jadi tolong jangan siaran langsung besok. Maka kita tidak akan bertemu. Perlahan-lahan wanita itu menutup matanya. Tapi tunggu sampai dia bangun keesokan harinya. Pria itu tidak lagi bersamanya. Melihat tanda di pergelangan tanganku, dia tahu apa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Sekarang jam 10 malam. Seseorang memberitahuku, jangan pernah memulai siaran langsung saat ini. Saya siap bertemu dengan Anda. Thank you.